Bapak Ibu sambil nunggu temannya, mungkin ada yang pengen ditanyakan tentang yang hari pertama, monggo. Untuk tugasnya sudah saya nilai semua yang masuk ya. Yang kurang tag atau bagaimana saya tetap dinilai dengan nilai yang tidak maksimal. Biasanya saya berikan komentar Bapak Ibu, tapi seandainya tidak sesuai yang saya minta, artinya belum ada daftar isi ya, karena kemarin saya mintanya daftar isi ya, saya kembalikan tanpa dinilai. Kalau misalnya nilainya kurang maksimal, dikerjakan lagi, dikumpulkan lagi boleh, nanti saya nilai lagi. Tapi kalau sudah maksimal, jangan disubmit lagi nih Bapak Ibu, nanti masuk lagi ke saya. Kemarin tuh ada yang begitu, sampai masuk 3 kali ke saya. Udah saya nilai, tak kembalikan, dikembalikan lagi ke saya, tak kembalikan lagi, dikembalikan lagi, seperti itu. Sampai akhirnya saya ngatur bahwa tidak perlu disubmit lagi, karena nanti saya masuknya ke saya tuh belum saya koreksi gitu loh. Jadi kan saya pengennya ya kalau ada kerjaan langsung saya koreksi. Ternyata sudah, dan beliau yang mensubmit ulang. Ini sudah, ini ya sudah 13, 16 malah ini. Dimulai mawon nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk di hari yang kedua untuk pelatihan KSRG SMP 1 Tegawanu hari ini ya. Untuk materinya ini masih fundamental nih Bapak Ibu ya. Izin share screen. Oke. Sampun ya Bapak Ibu. File ini pun sudah saya kirimkan di Classroom, jadi Bapak Ibu bisa sambil dipirsani untuk materi-materinya. Hari ini kita akan mempelajari tentang Google Slide, Google Form, Meet, kemudian kalender dan Google Sites. Semoga waktunya masih memungkinkan ya Bapak Ibu. Tapi santai mawon karena ini hanya masih dasar-dasar, nggak perlu terlalu ini ya, terlalu apa ya, ngoyo lah. Untuk tantangan slide sudah muncul di Classroom Bapak Ibu. Namun dereng tantangan slide. Harusnya sudah ya. Sudah Ibu. Sudah ya. Google Slide. Yang pertama adalah membuat slide ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang itu sudah saya tampilkan dengan tujuan nanti kita main-main bersama-sama mawon ya, mencoba fitur-fitur apa yang ada di Google Slide. Namun kalau Bapak Ibu pengen membuat dari awal, bisa ya seperti biasa, klik New Tab, kemudian masuk ke titik 9, kita cari Google Slide. Ini ya. Nah, nanti akan masuk ke slide baru, blank presentation, bisa pakai yang sudah apa ya, sudah ini template yang ada, tapi kita coba bikin baru mawon. Ya. Nah, pertama adalah membuat judul ya. Membuat judul itu pastilah. Misalnya kita tulis latihan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau saya pribadi, saya itu suka terstruktur ya. Artinya begitu saya dapat file baru, langsung saya klik yang ada kotak ini ya, untuk menuju atau menyimpan di folder yang saya harapkan. Karena kalau tidak, kita pakai yang membuat baru, biasanya itu masuk di My Drive. Ini secara defaultnya seperti itu. Nah, kita masukkan kemana? Langsung kalau ini saya masukkan ke KSRG Grobogan, langsung diklik Move. Nah, seperti ini. Kalau besok-besok saya mau cari file itu sudah tidak bingung. Meskipun seperti kemarinnya kita sudah mempelajari juga di Google Drive itu kita bisa
menggunakan fitur pencarian. Tapi kalau saya pribadi lebih suka langsung menemukan, nggak usah mencari ini ya, fitur pencarian. Kita masuk di ini saja, di file yang kita bagikan yang ada di ini ya, jangan pakai yang ini. Saya tak masuk ke file yang Bapak Ibu juga dapat ya, monggo Bapak Ibu. Sudah ada yang masuk? Bentar. Latihan ya, kebetulan namanya apa tadi? Yang di ini, oh ini apa ya judulnya? Apa ya? Latihan Bu. Latihan ini ya, betul ya? Oh ini belum ada, sebentar saya tak masuk di kelas dulu saja. Ini kan file saya yang tadi, tantangan slide. Namanya harusnya bukan latihan ya, tapi tantangan slide. Oh, judulnya sudah diganti ternyata. Nah, ini sekalian ya. Ini pasti ada yang mengganti. Karena tadi saya tidak memberi nama ini ya. Nah, saya pengen tahu ini yang ganti siapa ini. Bisa ya Bapak Ibu, sama dengan Google dokumen kemarin. Kita bisa menggunakan yang namanya version history. Sama kita klik version history, ini sama kayak kemarin si version history. Nah ini siapa ini yang ngetik ini, padahal saya tadi judulnya bukan itu. Nah ini file saya yang pertama hari ini yang mengganti, ada siapa saja ini, ada masuk nama-namanya ya, Pak Aris. Itu karena tidak dibagi per, betul, memang sengaja. Jadi di Classroom itu ketika kita memberikan tugas itu ada 3 tipe nggih Pak Rifai. Yang pertama itu view only. View only itu siswa hanya bisa melihat ya. Kemudian yang kedua adalah make a copy make a copy by each student atau salinan untuk setiap siswa. Nah, kalau seperti itu nanti ada keluar nama seperti Google dokumen kemarin. Nah, yang ketiga adalah dengan membuat fasilitas untuk setiap anak bisa mengedit. Nah, ini sengaja saya bikin seperti itu karena kita pengen main-main, tidak jadi tugas seperti yang kemarin di Google dokumen, di mana saya meminta panjenengan mengerjakan by name. Ya, memang saya bikin seperti itu Pak Rifai untuk memperkenalkan beberapa fitur-fitur. Ya. Nah, nanti tergantung kebutuhan ya, misal sebagai guru kita mau bikin petunjuk atau mungkin LKPD di mana anak hanya bisa melihat langkah-langkah kerja. Itu kita berarti view only. View only nanti kita sediakan anak bikin misalnya saja di dokumen boleh, atau mungkin kita masih campuran pakai kertas kemudian nanti dikumpulkan secara kertas atau fisik ya boleh seperti itu. Nah, kalau view only anak tidak ada yang bisa mengganti. Tapi kalau ini fasilitas yang dipakai ini ya, yang saya setting yang saya berikan ini adalah setiap siswa bisa mengganti. Nah, ini tidak masalah, saya malah senang karena belum saya minta sudah pada membuka ya, bahkan sudah mulai ngoprek-oprek, ini nggak apa-apa, bagus ya, artinya Bapak Ibu sudah memang mengerjakan seperti yang saya harapkan, itu nggih. Nah, di sini Bapak Ibu, nah untuk Google fitur-fitur yang ada di Google Slide itu biasanya kita gunakan untuk menampilkan presentasi ya di kelas misalnya seperti itu. Tapi apakah selalu kalau misalnya gini sewu, kita dulu biasanya pakainya PowerPoint ya. Bedanya apa? Sama dengan Google Dokumen, antara dokumen dengan Word. Ya, kalau di mana ini Google Slide itu adalah online di mana Bapak Ibu menampilkannya itu bisa mengganti misal saja. Wah, yang salah ketik sitik kita ganti itu secara otomatis tidak perlu di save as dan sebagainya. Langsung ini. Sebentar, adakah yang mengangkat tangan? Tidak. Ada suara ini. Baik ya. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu bisa apa ya?
menambahkan secara ini ya, secara ya online tadi ya. Nah, apakah hanya secara online, Bu? Tidak seperti yang kemarin saya sampaikan. Ketika kita sudah masuk, misal contoh saja, contoh ya, kita di kelas itu tidak ada wifi misalnya, yang ada di ruang guru. Kita bisa buka dulu, kemudian kemarin kita aktifkan untuk mode offline gitu, kemudian di kelas kita buka lagi, ya kita buka gitu ya, karena tadi sudah dibuka di kantor guru yang ada wifi-nya, di kantor juga di kelas juga masih bisa kita gunakan. Atau kita bisa juga save sebagai PDF ya, ini nanti ada file kemudian di download, bisa jadi PowerPoint juga bisa, kemudian PDF ini ya, TXT ini, kalau TXT kan otomatis gambarnya nggak kelihatan ya. Kalau JPEG juga bisa, tetapi kalau JPEG biasanya kalau kita mau ambil satu slide saja atau PNG seperti itu. Kita biasanya pakai PDF ya, atau yang PowerPoint ini. Silahkan, tidak ada pembatasan sih kalau menurut saya. Kemudian selain itu juga kita bisa memberikan komentar sama Bapak Ibu, caranya juga sama ya, ini kita klik kemudian kita berikan komentar, ini ada ya, monggo berkomentar Bapak Ibu. Misalnya hebat, ini saya ketik. Nah ini bisa ya komen, misalnya saya tag siapa, Pak Ahmad Rifai lagi misalnya, atau Bu Trisnawati. Nah nanti kita klik seperti ini, kita assign. Sama, itu fiturnya hampir sama dengan ini. Nah kalau kita perhatikan nih Bapak Ibu, ini yang masuk di slide 1 ini ada beberapa ini, yang di slide 2 nggak ada nih. Ya, dari sekian Bapak Ibu. Ini ada 13 total viewers, atau ada 13 tok yang melihat ya, padahal ada berapa 30-an tadi peserta, tapi ternyata tidak semuanya membuka, tidak apa-apa. Kemudian yang di sini, nah ini ada ini, siapa yang bikin ini bisa ketahuan dari version history ya. Kemudian di Google Slide Bapak Ibu tidak hanya bisa nambah-nambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan ya, selain menambahkan gambar juga menambahkan video. Caranya sama, insert ya, kemudian kita, kalau ini kan gambar ya. Nah, kalau mau menambahkan video, di sini ada video, bisa audio. Kita coba video dulu nih. Video ini nanti ada beberapa tipe ya, misalnya kita ambil dari YouTube atau Google Drive. Kalau di YouTube ini bisa pakai, kita ambil dulu linknya gitu ya, kita masuk ke YouTube coba ya, coba aja kita sambil main-main. Monggo Bapak Ibu kalau mau ini ya, enggak masalah, langsung bertanya ke saya. Nah ini misalnya saja kita mau kita mau ambil ini filenya ini. Kemudian kita taruh di mana tadi ini ya. Nah di sini linknya kita taruh. Oh ini playlist tapi ya. Sebentar, jangan playlist ya. Yang diambil adalah videonya. Kalau playlistnya itu kan nanti saya ganti saja. Tadi belajar diferensiasi. Kita ambil yang di ini dulu ya, di mana di Bapak itu sudah biasa ya menggunakan YouTube ya, untuk apa maksudnya saya, untuk apa, untuk memasang atau mengambil link sampun saged nggih. Nah ini, nah Bapak Ibu, keuntungannya nggih Bapak Ibu, ini saya sering pakai memutar video YouTube ya, video dari YouTube itu di Google Slide. Itu keuntungannya yang mungkin banyak yang belum tahu adalah tidak ada iklan ya. Nah jadi kalau kita
klik itu langsung nggak ada iklan. Tapi kalau kita langsung ambil dari YouTube, kadang-kadang kan kalau YouTube kita tidak berbayar itu nanti ada iklannya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa fitur. Nah, kalau ini play on click artinya dia akan main kalau kita klik gitu. Tapi ada yang muter secara otomatis. Nah, seperti itu, ya. Kemudian misalnya saja dari sekian video itu tidak semuanya kita ambil, misalnya. Atau mungkin wah ini kelihatannya ada iklannya nih, Mas, atau mungkin ngomong-ngomong dulu kita mulai dari halaman apa mungkin dari nomor berapa ini misalnya Pak Ibu. Kita lihat untuk ini ya 005. Nah, ini kita langsung saja, jadi ketika kita klik itu tidak mulai dari 0 tapi langsung 005. Pun ketika berhenti bisa kita setting kapan dia berhenti. Kadang-kadang kan dalam satu film tuh nggak semuanya kita ambil, kita ambil tengahnya saja, itu bisa kita setting seperti itu, ya. Dan ini harus kalau ini mohon maaf harus online ya, karena kan itu terhubung dengan YouTube dan YouTube itu harus online seperti itu. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya, nah ini apa ini? Nah ini ada di sini Ahmad Rifa ini dari YouTube ini ya Pak. Dari YouTube ya, wah ini keren ini. Bu. Saya kita diambil misalkan udah itu Pak Rifa sendiri nih, wah keren banget. Ya keren. Sampai 11 menit. Oke ya. Nah, ini bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya, menambahkan ide juga. Aman nggih? Kalau setelan berbagi sama nggih Bapak Ibu ya. Kita bisa share di sini. Nah, setelan berbaginya sebagai apa? Editor kah, viewer atau apa? Seperti itu. Kalau kita mau ke anak-anak di mana anak-anak HP-nya itu akun belajar ID-nya belum terpasang misalnya. Tapi Bapak Ibu pengen anak-anak bisa membuka slide ya kita pakai yang anyone with the link. Kalau hanya jenengan saja ya restrict. Ini kalau saya restrict jenengan tidak bisa membuka lagi. Okay. Kemudian kita kopikan gitu. Kalau kita mau menambahkan hanya anak-anak tertentu, bisa langsung kita klik namanya di sini. Gitu nggih. Kemudian klikkan. Bapak Ibu untuk Google Slide ada kesulitan tidak? Saya tanya dulu. Materi kita ada 5 hari ini. Mestinya ada, Bu. Cuman tidak tahu dimulai dari mana. Loh, monggo mawon to tanya, nggak apa-apa. Santai saya. Maksudnya teman-teman. Bu, tanya Bu. Monggo Bu Yuli. Gini Bu, lebih baik itu dimulai dari bagaimana cara buka slide awal, terus slide kedua, slide ketiga gitu. Kita kan baru Bu. Nah, terus bagaimana caranya menulis dalam mewarnai dan menganimasi biar nanti tampilan ke. Nah, gitu Bu. Boleh. Kalau Bu Yuli sebenarnya memang non sewu ya untuk animasi itu rencananya saya berikan di sini ya karena ini hanya pengenalan, ini kan masih level 0 ya. Kalau Bu Yuli pengen lebih dalam nanti di level 1 karena materi level 0 tuh memang yang masih dasar. Namun kalau memang tadi untuk membuka pertama kalau tidak salah sudah saya praktekkan ya pakai yang titik 9 itu monggo dibuka kemudian diberikan nama seperti itu ya. Kalau nulis saya kira nggak ada masalah ya. Atau perlu dipraktekkan juga menulis itu. Kalau memang dipraktekkan enggak apa-apa. Gimana ini? Praktekkan? Praktekkan Bu. Oke. Siap, sebentar. Saya pakai. Ini soalnya banyak yang level 0 beneran Bu. Iya Pak. Betul Pak. Makanya saya tuh kalau ini ya memfasilitasi untuk beberapa Bapak Ibu guru ya. Bentar. Ya, ini ya. Kalau Bu Yuli itu kan sudah ikut level 1. Oh, iya. Alhamdulillah. Udah lulus juga kayaknya. Oh iya, alhamdulillah. Yang nggak lulus malah Rifa Ibu.
Level 1 di mana, Pak? Di Google Master Trainer. Oh, gitu. Oh, keren. GCE ya sudah GCE, Ibu. Iya. Oh, sebentar. Tak sampaikan ya, kalau yang sudah GCE itu kan berarti ada berapa GCE di Tegoan, Bapak? Sekitar Belum dapat sertifikat. Belum dapat sertifikat. Ibu ikut yang ini L1 pilih 9. Iya, Bu. Iya, oh tapi kemarin nggak dapat voucher, Bu. Enggak ikut ujian semua itu. Enggak ikut ujian. Sebenarnya kalau ikut ujian saya yakin pasti lulus. Ya. Cuman memang kesempatannya kalau yang di Revo yang Master Trainer itu kan memang dapat voucher gratis. Kalau tidak gratis sakit tumbas Bu Yuli, kalau memang tidak keberatan sekitar 171.000. Nanti rencananya ujiannya ikut yang kegiatan ini, Bu. Ya iyalah. Jadi supaya L0-nya dapat semua, kemudian nanti semua guru yang mengikuti L1-nya nanti katanya mau dibiayai dinas gitu loh. Nggih, laris, Pak. Jadi memang kalau di tempat saya sendiri juga sama, Pak. Ini saya malah sudah meluluskan berapa ini kemarin. Eman-eman juga. Sebagian dulu kan masih waktu di Gerobokan ya, yang level 2 itu mau ikut lagi ke saya meskipun saya sudah pindah Kudus. Ini baru ada nih guru SD, Pak, dari Kalimaro atau mana itu, Bu Restia itu. Sudah mau ujian level 2 tapi belum tahu hasilnya saya. Belum saya tanya mau ambil ujiannya kapan. Level 1 insya Allah aman lah, mudah. Niki ya, Bu Yuli berarti sakit ya, Bu Yuli, Pak Rifa itu bisa tuh membantu teman-temannya di situ. Ya bisa tergantung kepentingannya. Kalau cuma buka-buka bisa. Buka. Untuk yang lainnya belum. Nggih. Jadi ini nggih Bapak Ibu, kalau kita mau mulai dari awalnya tadi Bu Yuli mintanya dari awal. Kita buka yang titik 9 ini ya, Pak. Panjenengan masuk di Chrome, kemudian ada titik 9. Kalau kita klik itu kan banyak tool-toolnya. Nah, kita pilih yang slide karena saat ini kita belajar slide ya. Nah, nanti kita masuk ke Google Slide. Nah, di sini monggo mau pakai yang ada template di sini atau ini beberapa ini adalah file saya. Biasanya tuh file yang masuk ke sini adalah yang terbaru. Itu ya. Nah, karena kita pengen belajar dari nol seperti yang dengan Bu Yuli, kita pakai blank presentation atau presentasi yang masih kosong. Nah, kalau saya sendiri ya, saya tuh punya satu folder Pak Ibu yang saya kasih judul slide api-api. Ya. Slide api-api itu adalah saya tuh suka cari-cari slide yang bagus-bagus gitu. Kalau panjenengan perhatikan ya, saya kalau ya seperti tadi yang saya tampilkan di presentasi saya. Itu kan menurut saya bagus ya. Ya selera sih, tapi saya tuh nggak bikin sendiri tuh. Saya cari theme-nya itu di slide Carnival atau mungkin slide Go atau di mana seperti itu. Saya download secara gratis seperti itu, kemudian saya pakai. Beberapa saya perlu sesuaikan untuk temanya. Itu jadi kita bisa menyesuaikan tema nih Bapak Ibu. Nah, untuk menyesuaikan tema pakai yang nantilah level 1 saja ya. Sementara kita nulis-nulis dulu. Kan ini ada klik to add title nggih. Misalnya kita tulis aja tadi kan sudah di pembelajaran. Nah, atau mungkin SMP 1 Tegoan saja. Nah, Tegoan. Nah, gini ya. Nah, ini misalnya pelatihan. Misalnya saja. Nah, seperti ini. Bapak Ibu kalau mau pakai tema yang ada di sini boleh, tapi biasanya tuh menurut selera saya biasa saja, ini kurang bagus gitu loh. Nah, kalian punya slide yang bagus-bagus, saya biasanya tuh ambil. Kalau misal pakai ini ya, menurut saya udah bagus ya boleh. Mau disesuaikan ya. Untuk menambahkan kita klik bawah ini. Tambahkan apa? Misalnya tambahkan gambar, insert, image, upload dari komputer. Presentasi Bu Esti kok enggak masuk di tempat saya ya? Oh, belum masuk. Sebentar. Oh iya kah? Sebentar. Oh belum. Sebentar G.
Ini sudah masuk kan Ibu? Belum? Belum masuk kah? Apa cuma punya saya ya? Yang lainnya bagaimana? Ini Bapak Ibu masih di kantor kan dalam satu tempat? Yang lainnya Aman, Bu. aman, oke. Aman gitu. Sesuai amal perbuatannya. Oh, aduh, kalau itu ya saya tidak berani. Ini nggih, jadi ini sudah, ini ada tema-tema. Kalau kita mau menambahkan gambar berarti kan image. Kalau mau menambahkan video berarti video, audio berarti audio. Seperti itu. Mau tabel boleh. Nah, seperti ini kita bikin tabel. Boleh. Banyak fitur-fiturnya yang Bapak Ibu bisa ini ya, tambahkan di sini. WhatsApp boleh. Ya, ini bisa dicoba-coba sendiri. Menurut saya sih enggak terlalu ini ya. Yang penting panjenengan tuh kalaupun sudah punya dasar untuk di presentasi PPT itu apa namanya PowerPoint itu insya Allah aman, gampang lah pasti. Itu ya mau mengganti huruf Bu boleh ini pakai yang Robotos mau saya ganti Bu yang Anton misalnya. Oke bagus sekali. Misalnya ini kita ganti boleh ya ganti menjadi ini misal Montserrat gitu ya boleh monggo diganti-ganti nggak ada masalah. Untuk share ya Bapak Ibu saya sering menekankan yang penting tuh share ini pastikan share-nya kemana gitu loh. Nah ini kan ini berarti belum tak kasih judul jadi dia minta sebelum kamu sharing kasih judul dulu gitu ya udah gitu misalnya. Jadi kasih tahu aja sih. Monggo, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Bu Yuli, gimana? Sudah cukup Ibu. Oke, sudah cukup. Untuk Google Slide, apalagi yang pengen di ini Bapak Ibu? Kalau saya sih mudah nih karena ada yang mungkin lebih perlu banyak yang perlu kita pelajari lah daripada itu. Oke ya, sekarang kita masuk lagi ke materi berikutnya, Google Formulir ya Bapak Ibu. Apakah di Classroom sudah tayang tantangannya Bapak Ibu? Untuk ini, untuk yang form, Google Form. Google Formulir hari kedua, sebentar saya cek. Hari kedua Google Formulir sudah tayang. Oke. Sudah Bu. Sudah siap. Berarti kita masuk nggih, langsung masuk ke materi dulu nanti kita latihan. Nih. Oke ya, sudah ya. Nah, ini tadi Google Slide sudah. Ini yang perlu. Ini yang dasar-dasar Bu Yuli membuat slide, memberi nama, membuat salinan, versionitory, kemudian memberi komentar. Terjemahan tadi belum ya, tapi terjemahan sama caranya. Ya, bisa kita klik seperti ini, kemudian kita terjemahkan. Ini kan ada tools. Ya. Tools untuk apa ini namanya? Kamus dan seterusnya. Ya. Bisa atau klik kanan bisa. Kemudian insert gambar tadi sudah, setelan berbagi sudah. Oke ya. Sekarang masuk ke Google Formulir. Ya. Kita pelajari yang pertama membuat kuis, ya, memberi nama, membuat salinan, mengganti header, font, kemudian menambahkan foto, link, video, setelan berbagi dan pengaturan awal ya, atau setting di Google Form. Izinkan saya buka ya untuk Google Form-nya Pak Ibu, kita stop sharing dulu. Oh, awal dulu sebentar. Biar Bapak Ibu juga sakit mengikuti. Selalu saya awali dari Chrome dulu. Nih, sampun nggih. Nah, titik 9 lagi. Ya, kita klik di sini. Kemudian kita cari Google Form. Ini Google Form. Namun Bapak Ibu juga bisa menggunakan dari Drive Bapak Ibu, ya. Misalnya ini ya, ini masuk Drive ya saya ya. Muncul nggak Drive saya Bapak Ibu? Belum. Bentar, saya tak
Saya tak ganti untuk sharingnya itu yang Windows saja. Ya. Ya, sampun ya Bapak Ibu ya. Ini tadi saya sampaikan bisa pakai Chrome lewat sini di awal. Kalau saya sendiri, saya lebih suka lewat Drive. Ya, di Drive ini kan ada. Kenapa? Karena ketika saya membuat di Drive itu, saya masuk ke file atau mungkin folder yang saya harapkan untuk disimpan nanti. Misalnya ya, saya pengen bikin file di KSRD Grobogan. Saya sudah punya folder namanya KSRD Grobogan. Hari pertama kita sudah belajar bikin folder, enggak, sudah aman. Nah, ini kita klik di sini. New, kemudian Google Form. Nah, di sini pun sebenarnya ada dua. Ada yang blank, ada yang blank form, blank quiz, sama form template. Jadi bisa dari template. Kalau quiz itu berarti nanti sudah disetting ada kuncinya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau pakai form saja, nanti kita bikin quiz ya saged, nggak masalah. Gitu ya. Kita coba pakai ini atau pakai yang di Chrome. Monggo. Silahkan. Kalau di Chrome pastikan jenengan simpan, tadi saya sampai sampun matur, simpan di folder yang sudah panjenengan tentukan. Ya pakai blank ya, blank form. Nah seperti ini nanti kita harus simpan dulu. Nah seperti biasa dia minta di apa ya, dikasih judul. Nah sebelumnya apa ini Bapak Ibu, misalnya assessment kata dia misalnya, assessment. Bentar. Assessment formatif misalnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu membuat judul ini dulu. Nanti kalau kita sudah tulis ini, kita klik nanti langsung berubah filenya menjadi nama yang apa ya, judul dari formulir kita itu ya. Nah kalau ini assessment, saya biasa membuat itu kelas dulu Bapak Ibu, apa, karena saya mengajar beberapa kelas misalnya nanti saya tulis dulu kelas. Nah, nanti biar anak memilih misalnya 8A 8, saya nggak ngajar 8A, 8E sama 8F misalnya. Nah seperti ini. Nah, kemudian anak ketika sudah mengisi ini, nanti dia klik ya add section di sini. Add section. Kenapa? Karena saya pengen ketika anak milih 8E, dia akan masuk ke pilihan nama-nama anak yang 8E. Jadi saya tidak memberikan pilihan atau pertanyaan, anak mengetik nama. Kenapa? Karena anak itu kadang-kadang Muhammad disingkat M saja kadang-kadang. Nah, itu kalau di daftar nilai kita itu bisa berantakan, nah pusing kita nanti kan. Nah sekarang ini tadi kan 8E sama F nih Bapak Ibu. Misalnya ini saya kasih 8E dulu, nah 8E. Kemudian kita klik di sini Bapak Ibu, klik, baru kita suruh anak milih nama. Nah, misalnya nama, nama. Nah, karena nama itu pilihan, kita klik yang multiple choice. Nah, kita ambil dari daftar nilai Bapak Ibu. Jadi jangan ngetik satu-satu ya. Nah, saya tuh orang yang malas, nanti ngetik saya. Saya ambil daftar nilai, kelas 7 ya, enggak apa ya. Ini cuma latihan aja kok. Nah, ini misalnya ini anaknya ini. Tak kasih misalnya. Saja turun ini remote sekali, bentar ya Bapak Ibu, saya kecilkan saja. Copy, kemudian kita masukkan di sini. Nah ini langsung masuk. Kemudian kita bikin section baru. Tadi kan 8E ya, sekarang 8F misalnya. 8F section yang baru adalah 8F.
Nah, kemudian kita klik nama. Nah, misalnya nilai anak ini ambil ini ya. Klik. Nah, nama tadi ya, nama. Nah, nama, kemudian kita pilihan. Maaf. Bentar. Nama ini sudah. Oh ini. Multiple choice. Nah, sudah ini tadi salah, kita hapus. Udah ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke soal. Ya, soal. Jadi anak tuh milih dulu namanya, kemudian baru ke soal. Nah, soalnya apa misalnya? Ini saya kalau tidak salah di situ sudah meminta Bapak Ibu ya memberikan tugas untuk formulir itu saya minta panjenengan memasukkan asesmen ini setidaknya masukkan satu gambar soal pilihan ganda, soal isian singkat, soal lebih dari satu jawaban dan bikin pertanyaan berdasarkan pilihan jawaban. Ini saya sedang membuat pertanyaan berdasarkan pilihan jawaban. Ambil contoh nih Bapak Ibu. Kita lihat tampilan siswa ya. Tampilan siswa ini. Nah, ketika anak buka pertama, dia itu akan ada pilihan. Kamu 8E atau F? Oh, saya 8E. Berarti kamu klik 8E. Next. Berikutnya ini adalah nama-nama anak di 8E. Gitu. Kalau dia 8F, cari namanya di sini ya nggak ada. Gitu ya. Nah, kita lihat ya. Ini namanya kan mulai dari Akbar ini ya. Misalnya. Dia adalah anak 8F. Kita lihat. Yang pertama itu oh maaf sebentar, belum saya setting. Sudah disetting dulu Bapak Ibu. Nah, nyetingnya adalah di sini. Ya, di sini ada titik 3 di sini, klik. Kemudian go to section based on answer. Jadi pergi ke seksi berdasarkan jawaban. Nah, ini ya. Kalau anak 8E, maka dia akan masuk ke seksi 8E. Kalau dia 8F, dia akan masuk ke seksi 8F. Seperti itu. Kemudian baru di sini, kalau anak sudah milih nama, dia akan masuk ke section soal. Nah, ini juga sama. Nah, ini akan masuk ke section soal. Nah, baru yang terakhir itu pasti submit. Nggak usah disetting, nggak apa-apa, karena secara otomatis. Kita ulangi ya, kita lihat tampilan siswa. Nah, kalau anak milih 8F, next, dia akan masuk ke sini. Kemudian setelah dia milih nama, dia kan harusnya masuk soal, oke. Next. Maaf Bu Esti. Dalam, ya. Ini kayaknya teman-teman saya yang satu ruangan dengan saya ini pada domblong semua deh nih. Ngoten. Gimana, iya, Pak? soalnya ini sudah level bukan 0 itu. Oh. Jadi gitu, untuk pembuatan Google Form kalau sudah menggunakan section atau bagian-bagian itu teman-teman pasti mengalami kesulitan karena ada sebagian dari teman itu belum pernah menggunakan sama sekali gitu. Belum pernah menggunakan Google Ya, Form. betul. Jadi kalau jenengan langsung mulai begitu ya paling betul. Iki piye, kemu tekan ngendi, iki piye. Ini ada rekamannya Pak Rifai ya, jadi nanti bisa dipelajari sambil jalan. Menurut saya ini tidak terlalu ini ya. Sampai mana coba? Kalau membuatnya di mana Bapak? Kalau membuatnya sudah bisa. Mungkin membuat pertama aman. Membuatnya bisa aman. Kemudian mungkin memasukkan jenis-jenis pertanyaan. Nah, ini belum masuk, baru mau ini Pak. Lah ya, belum masuk itu teman-teman udah pada bingung kok Bu. Oh gitu. Ya udah. Apalagi nanti sudah masuk tambah bingung. Jadi yang itu, yang bagian section-section itu biar nanti saja. Karena itu menurut saya malah justru itu tingkat lanjut tuh. Oh, nggih Pak. Siap. Saya nurutin ya. Artinya non sewu ini mohon tidak pendapatnya Pak Rifai ya, tapi juga yang lainnya juga seperti itu. Karena kan saya lihat betul loh Rifai bahwa di SMP Tegawan itu saya lihat beberapa itu memang sudah lumayan paham, ada yang mungkin belum sama sekali. Saya lihat dari Google Dokumen kemarin tugasnya. Lah saya ini ngusulke untuk teman-teman yang belum paham Bu. Kalau jenengan
Yang syarat itu ya saya sudah tahu kalau itu. Yang mana? Nah, itu yang jenengan sampaikan itu saya sudah tahu. Tapi Oh teman saya gitu. kan tidak tahu. Oke, baik. Berarti saya untuk sesuai itu saja ya. Kalau gitu tugasnya nanti di classroom tidak ini ya. Oke, nggak masalah. Baik ya, Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Kalau memang itu oleh Pak Rifai diminta untuk saya skip, ya. Kita masuk ke langsung cara membuat soal. Gitu ya. Cara membuat soal. Baik. Sebentar. Aman, Bapak Ibu? Tampilannya? Aman ya? Kita skip saja ini, nggak apa-apa. Mungkin sementara Bapak Ibu ini nggak masalah, biar di sini saja. Nah, kita masuk ke soalnya. Nah, di soal saya minta panjenengan satu, membuat soal itu dari video. Ya. Jadi kita itu bisa membuat soal atau mungkin yang mudah dulu, wes. Pilihan ganda. Nah, pilihan ganda misalnya apa Bapak Ibu? Soalnya apa? Tentang apa ini? Tentang IPA gitu ya. Misalnya pilihan ganda itu bisa yang pilih satu jawaban, bisa lebih dari satu. Ya, misalnya saja soalnya adalah yang termasuk gitu ya. Nggak apa-apa ya, ini saya agak ngawur. Pencernaan kata lawan ya. Nah. Sebentar. Nah, gini ya misalnya. Nah, ini langsung Bapak Ibu. Kalau pilihan ganda hanya satu jawaban, panjenengan pilih multiple choice. Ini kan ada banyak ya, ada short answer berarti jawaban singkat. Kalau paragraf berarti jawaban yang lebih banyak. Ya, misalnya isi seperti itu. Multiple choice pilihan ganda. Checkbox berarti boleh memilih lebih dari satu. Kalau drop down itu sama dengan multiple choice, cuman ketika kita anak buka itu pilihan itu tidak muncul, jadi harus diklik dulu. Biasanya kita berikan saat pilihan itu terlalu banyak, misalnya seperti itu. Pilihannya itu banyak sekali. Kalau kita pakai multiple choice, nanti agak menghabiskan ruang, gitu ya. Kalau file upload itu biasanya saya gunakan juga Bapak Ibu. Biasanya anak seandainya mau saya kadang-kadang kan membuat tugas itu adalah anak membuat membuat poster gitu di Canva misalnya, kemudian hasilnya itu saya minta dikirim ke saya. Nah, itu saya menggunakan Google Form. Biasanya seperti itu. Nah, nanti anak menggunakan file upload di mana kapasitas dari file yang diupload itu juga kita tentukan seperti itu ya. Kemudian linear scale sama kita biasanya memilih untuk apakah itu setuju tidak setuju, biasanya seperti itu. Kalau ini kita biasanya angketnya seperti ini. Nah, kemudian untuk rating ini baru ini rating ini ternyata ada tulisan new ya. Rating ini saya malah belum pernah pakai ini rating ya. Coba nanti kita coba. Kemudian multiple choice grid itu berarti orang itu memilih. Misalnya kamu bisa yang kemarin Bapak Ibu punya gambaran ya saat saya memberikan pertanyaan di mana ketika assessment sih. Pengetahuan dasar Google Pak jenengan. Nah, jenengan Pak sering pakai yang mana? Itu saya pakai multiple choice grid gitu ya. Nah, kalau checkbox hampir sama tetapi ini yang pilihan lebih dari satu. Ini juga kemarin saya pakai kalau tidak salah. Itu saya tanya mana yang sering Pak jenengan pakai. Saya pakai Google Drive ini itu seperti itu. Date berarti hari, kemudian time juga nanti kita bisa memasukkan waktunya. Sampai di sini aman. Saya tanya dulu daripada nanti saya sudah banyak seperti tadi terus ternyata harus balik lagi. Monggo Bapak Ibu, aman tidak? Aman ya, ini ada yang kasih jempol berarti aman. Aman. Oke, terima kasih. Nah, monggo ini dibikin panjenengan mulai buka nggih Bapak Ibu buka bikin tugasnya. Ya, bikin tugasnya. Nanti saya aturi cara mengirimkan di classroom, Bapak Ibu, ya.
Ini panjenengan ini sambil jalan bikin soal. Soalnya kuncinya salah enggak apa-apa. Nah, ini pertama mungkin panjenengan bingung ini menampilkan kuncinya bagaimana. Ini kan enggak ada kuncinya. Misalnya ini ya, tak kasih pertanyaan yang termasuk organ pencernaan, misalnya ginjal, ngawur misalnya mata, lambung misalnya. Nah, misalnya ya ini pilihannya 4 saja misalnya. Nah, ini kan tidak ada ini. Caranya gimana? Nah, itu kita setting dulu Bapak Ibu, ya. Di sini ada setting. Klik ya. Kemudian ini yang pertama itu biasanya dia adalah angket atau bukan ini ya, bukan kuis, bukan enggak ada kuncinya seperti angket misalnya. Seperti yang saya berikan panjenengan itu angket, tidak ada nilainya. Tapi kalau kuis itu nanti keluar nilai, berapa nilainya, poinnya berapa, skornya berapa. Ya, kita klik make a quiz, make this a quiz. Jadi jadikan ini sebagai quiz. Nah, nanti ada pilihan. Release grade. Jadi ada grade-nya atau nilainya itu akan keluar. Itu ada 2 pilihan, immediately after its submission. Artinya anak begitu ngeklik submit langsung keluar nilainya atau nanti. Nah, biasanya kalau kita milih nanti itu kalau ada apa ya? Ada ada IC-nya di mana kita harus mengoreksi secara manual. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk Google Form itu sangat sensitif dengan huruf. Artinya begini, misalnya saya bertanya ya, misalnya salah satu misalnya bagian untuk melihat, misalnya organ untuk melihat, kan jawabannya mata ya misalnya saja. Mata misalnya anak nulis M kecil, A, T, A semuanya kecil dengan M besar, A kecil, T kecil dengan besar semua dan sebagainya, itu akan dinilai sebagai jawaban yang berbeda. Artinya Bapak Ibu harus memberikan pilihan jawaban dari pilihan-pilihan tersebut. Nah, saya tidak menganjurkan panjenengan memberikan kunci jawaban di soal yang IC atau jawaban singkat, apalagi IC ya jelas nggak mungkin. Yang bahasa Indonesia misalnya, berikan atau mungkin tuliskan misalnya paragraf dari ini misalnya. Nah, seperti itu kan nggak bisa. Jadi kita bisa koreksi secara manual. Nah, kalau seperti itu berarti kita pilih letter after manual review. Tapi kalau murni hanya pilihan ganda, panjenengan bisa pilih ini. Itu nggih Bapak Ibu ya. Kemudian lock mode ini berlaku di Chromebook Bapak Ibu. Kalau ini kita aktifkan, ini coba perhatikan, respon tidak bisa membuka tab atau aplikasi lain ketika mengerjakan soal. Ya. Tetapi kalau misalnya ini kebetulan karena saya sendiri di sekolah saya itu juga belum ada Chromebook, atau mungkin anak itu biasanya ulangan dengan saya itu pakai ini ya HP, itu saya matikan karena percuma juga dinyalakan. Tapi kalau panjenengan di SMP Tegawalu sudah ada Chromebook, ini kalau tidak dinyalakan anak masih bisa buka tab, tapi kalau ini dinyalakan anak nggak bisa buka tab atau nggak bisa browsing lah ya, nyontek seperti itu. Kemudian, nah ini ya, responden setting. Kalau kita nyalakan seperti ini, berarti responden itu bisa melihat jawaban yang tidak benar. Misalnya, nomor 1 aku salah, itu ada kelihatan merah gitu, silang merah. Tapi kalau betul hijau. Nah, seperti itu tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya panjenengan tidak menginginkan anak tahu jawabannya atau mungkin ulangan itu kita gunakan di kelas yang lain ya kita matikan. Gitu ya. Kemudian kalau ini secara default ya. Secara default, jadi jenengan harus atur. Ini adalah correct answer. Artinya anak itu bisa melihat jawabannya apa. Misalnya kan A, B, C ya. Anak milih A, padahal jawabannya betul C. Maka yang A itu akan merah, yang C itu akan berwarna hijau. Artinya juga tergantung kebutuhan. Kalau ini memang pembelajarannya formatif, di mana anak itu memang diminta tahu jawabannya yang betul, boleh dinyalakan. Tapi kalau kita gunakan di kelas yang lain dan atau mungkin dia adalah assessment sumatif, sebaiknya kita matikan. Nah, kemudian poin value. Value itu juga adalah skor yang didapat anak. Gitu ya. Kalau biasanya saya nyalakan. Nah, skor ini Bapak Ibu secara default itu 1 poin. Tapi bisa kita ganti. Misalnya, soalnya 4.
Nah, pada nilai maksimal 100. Berarti kan satu soal nilainya 25. Boleh kita ganti 25. Kalau anak jawab betul 2 berarti dapat 50, betul 3 75, betul semua 100. Seperti itu. Tapi kalau misalnya contoh nih Bapak Ibu, soalnya 30. Itu kan nanti ada komanya ya. Ya kan, nggak mungkin kan misalnya kalau 25 oke lah. Tadi 4 berarti 4 soal berarti 25. Tapi kalau misalnya soalnya 30, itu kan 100 dibagi 30 nanti kan pasti ada komanya. Nah, maka sebaiknya kita ketik 1. Nah, nanti untuk bisa keluar nilai yang sudah dikonversi, kita konversinya itu di Google Sheet Bapak Ibu. Ya, nanti di Google Sheet, nanti kita pelajari Google Sheet, kita pelajari bagaimana mengkonversi. Semoga saja aman, artinya tidak ada kesulitan untuk mengkonversi nilai. Ya. Kemudian responnya ini kita klik saja seperti apa isinya. Nah ini, kalau misalnya kita klik ini verified, collect email address, maka anak ini diminta untuk apa? Ada verifikasi untuk emailnya dia. Nah, kalau do not collect berarti tidak siapapun bisa buka, bahkan anonim dia pakai incognito bisa. Tapi kalau verify tidak bisa, dia harus mengkonfirmasi emailmu iki dan sebagainya. Kemudian kalau verified ya Bapak Ibu, dia misalnya pakai HP ya. HP itu kan kadang-kadang tersimpan banyak akun, misalnya 3 akun. Nah, akun yang utama itu kan mesti ada. Ya kan? Nah, ketika anak udah soal, itu akan masuk ke akun utama. Padahal misalnya dia punya belajar ID, namun itu bukan akun utama, maka dia harus switch akun dulu atau mengganti akunnya. Ya, nanti kalau tidak paham saya praktekkan. Kemudian kalau misalnya kita klik yang responding input, berarti anak harus memasukkan emailnya dia. Nah, ini juga lagi-lagi tergantung kebutuhan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu hanya membutuhkan anak ulangan, ya pakai do not collect nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya panjenengan ingin anak itu mengisi katakanlah identitasnya gitu ya, karena nama orang tua dan seterusnya, di mana itu harus jelas, bener gak iso ngawur kue misalnya, seperti itu ya kita pilih verified atau responding input sehingga email anak itu akan masuk ke kita, bisa kita lihat gitu loh ya. Kemudian ini kalau misalnya ini ya sudah default off. Ini itu artinya responden itu bisa menerima kopi dari respon dia. Misalnya panjenengan mengisi ini ya data seperti data kemarin ke saya ya. Ini bisa di-off-kan, artinya jenengan tidak dapat salinan. Atau when request, nanti jenengan akan ditanya, kamu mau minta salinan enggak? Kalau iya berarti saya kasih salinan. Atau always, artinya saya selalu memberikan salinan. Jadi panjenengan bisa ngecek. Misal contoh ya. Bu Yuli misalnya nulis Yuli pakainya Yuli Sulis misalnya, siapa namanya tadi ya, saya Yuli saja ya, Yuli pakai I, yang satu pakai Y misalnya seperti itu. Nah misalnya datanya salah, maka kalau misalnya saya memberikan salinan, saya bisa matur, loh Bu ini loh jenengan ngetik sendiri pakainya Y misalnya, yang betul Ibu. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak saya berikan salinan, Bu Yuli bisa mengatakan, Bu Esti, saya ngetiknya begini kok. Saya nggak punya bukti bahwa Bu Yuli sudah ngetik seperti itu. Nah, jadi untuk konfirmasi lah ya. Kemudian ini allow respond editing. Artinya kalau sudah di anak ya responses itu bisa mengganti lagi, sudah disubmit bisa diganti lagi. Nah ini biasanya tidak saya nyalakan karena nanti anak akan bolak-balik dan kita datanya akan repot gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, nah ini yang agak penting. Restrict to user and kementerian. Artinya adalah kalau ini kita on kan seperti ini, hanya anak yang menggunakan akun belajar ID yang bisa membuka soal tersebut. Ya, kalau misalnya anak itu lupa akunnya, maka dia tidak bisa mengerjakan soal. Nah ini kalau misalnya biasanya dulu saya off-kan seperti ini, artinya siapapun bisa buka, namun sekarang sering saya on-kan supaya untuk mempercepat, mengontrol penggunaan akun belajar ID di SMP saya. Gitu ya. Kemudian limit 1 respon, artinya anak hanya bisa jawab sekali. Ini kalau misalnya ulangan, ya sebaiknya kita
on kan. Tapi kalau misalnya tidak, ya bisa kita off kan. Gitu ya, terserah, tergantung kebutuhan. Kemudian ini presentation. Nah ini kalau ini hanya tampilan Bapak Ibu, kalau show progress bar berarti ada progresnya, oh, kamu sudah halaman keberapa dan seterusnya. Kemudian shuffle itu berarti ngacak ya, pertanyaannya ngacak gitu. Yang nomor 1 biasanya kalau kita bikin soal, kalau kita set on ini ya, shuffle-nya ini ya jangan dikasih nomor. Jadi antar satu anak dengan anak yang lain itu soalnya akan ngacak gitu, bukan berbeda, cuman misalnya nomor 1-nya saya jadi nomor 10-nya di sana dan seterusnya. Soalnya sih sama, ya. Kemudian, nah ini cuman konfirmasi mawon, bisa kita ubah, misalnya kita edit, terima kasih atas responnya, atau hebat sekali, atau apa, monggo. Seperti itu ya. Kemudian ini show link to shop. Nah ini misalnya Bapak Ibu, kenapa kok ini tidak nyala? Karena tadi itu sudah saya setting untuk ini. Sebentar, untuk mana tadi? Nah ini limit dan respon ya, karena ini hanya bisa mengisi 1 ya berarti ini tidak nyala. Tapi setelah saya matikan ini, maka dia ada ini show link to submit another respon. Artinya begini Bapak Ibu, kalau misalnya anak kan kadang nggak bawa HP ya, si A sudah mengerjakan, kemudian kalau kita setting 1 respon, maka temannya nggak bisa pinjam HP-nya si A untuk mengerjakan. Karena hanya terbuka 1 jawaban untuk 1 akun. Kecuali kalau di HP itu dia ganti akun baru bisa. Ya, tapi kalau misalnya jenengan kok kasihan kalau nggak bawa HP gimana, ya udah kita off-kan saja sehingga ini keluar, kita on-kan di sini. Berarti anak bisa, atau mungkin ada link untuk respon berikutnya itu muncul. Seperti ini ya. Kemudian ini view result summary. Ini biasanya untuk hasil jawaban-jawaban itu biasanya saya off-kan karena saya tidak menginginkan murid-murid saya tahu. Tapi kalau misalnya ini bukan soal tapi sebuah angket seperti itu ya boleh kita buka misalnya. Nah, untuk tahu misalnya, oh misalnya sebanyak berapa anak sih yang suka pelajaran IPA misalnya, kita boleh kan terbuka seperti itu. Nah ini disable to auto save all respond. Kalau kita on kan berarti anak itu kalau misalnya contoh nih Bapak Ibu garap kemudian misal jaringannya putus, dia login lagi, maka jawaban yang tadi itu hilang. Ini biasanya saya off kan sehingga anak bisa terus saake gitu ya. Saake jadi dia bisa mengerjakan lagi. Kemudian yang ini, nah ini sama dengan yang atas tadi, kalau ini kita collect ya verified, ini berarti ini secara defaultnya don't collect ya. Kalau misalnya kita kita koleksi boleh saja, berarti dia harus memasukkan emailnya. Kemudian question default, ini secara default itu pertanyaan itu selalu dibikin harus dijawab atau berbintang Bapak Ibu. Tapi kalau ini kita matikan berarti bisa tidak berbintang, bisa tidak dijawab atau dilompati. Tergantung, kalau ulangan biasanya dinyalakan saja, jadi anak jangan sampai tidak mengerjakan soal ya. Kadang-kadang kan kalau soalnya panjang kemudian HP-nya sempit kan ada soal yang terlewat kan kasihan. Tapi kalau ini adalah angket, bolehlah anak melompati, misalnya dia nggak mau jawab, boleh. Seperti itu. Sementara ini dulu ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu tanya. Siap. Bu tanya terus ini. Gini Bu, biasanya saya itu membuat dalam bentuk, ini kembali ke soal bentuk pilihan ganda. Nah, saya itu kalau pilihan ganda insya Allah tidak ada masalah. Kemudian kalau pada IC itu kalau matematika kan cuma jawabannya angka saja. Angka pun sepertinya juga kesulitan kalau kunci jawaban itu toh Bu. Nah, terus itu bagaimana solusinya? Ya terus saya ingin satu lagi Bu. Saya ingin itu Bu, yang seperti orang ABC itu ada nilainya. Pilihan ganda tapi A itu nilainya
4, B 3, C 2, D 1 gitu loh Bu. Itu apa namanya Bu? Gimana maksudnya Bu? Itu Ya? bisa dibuat nggak Bu? Pakai Google Form. Satu gimana maksudnya Bu? Maksudnya Ini angkat apa soal? Kalau angkat kan bisa Bu. pakainya angket. Tapi maksudnya tiap nilai itu ada jawabannya. Jadi nanti kalau dia menjawab skornya Bu, skornya beda-beda. Skor. Ya, jawaban A 4, jawaban B gitu loh Bu, per ABC. Lo menowo bisa kok. Bisa enggak Bu? Kalau pilihan betul sakit Bu, tetapi kalau beda soal bisa. Misalnya nomor 1, Ibu bikin IC 5 soal, ya kan? Itu bisa nomor 1 karena tingkat kesulitannya tinggi kita kasih 10. Nomor 2 karena rendah kita skor 2, itu sakit. Tapi kalau dalam satu soal skornya berbeda-beda tidak bisa. Tapi kalau dalam satu tubuh soal sakit loh ya, misalnya nomor 1 kita skor 2. Saya pernah begini, contohnya ya, yang saya tuh kadang-kadang bikin soal yang kalau pilihannya tuh lebih dari 1, misalnya yang berarti kan kita pakai checkbox ya Bu. Oke ya Bu Sri Yuli. Enggak, contoh, saya masuk ya, enggak apa-apa. Nah ini saya masuk ke sini, berarti soal ya. Nah soal, ini hanya contoh saja ya, jadi soalnya jangan diprotes ya Bu Tris. Wah ini salah jawabannya misalnya. Ini pakainya checkbox. Kalau saya klik checkbox, maka anak itu boleh jawab lebih dari 1. Itu nggih Bu Yuli. Misalnya anak pilih ginjal karo mata misalnya. Jawabannya yang betul kuwi misalnya. Nah, coba Bu Yuli perhatikan. Tadi ini kan enggak muncul nggih answer kuwi. Answer kuwi. Jawaban kunci jawaban itu enggak keluar. Tetapi setelah kita setting menjadi kuis tadi, maka di sini keluar mana tadi? Kunci jawabannya itu keluar. Nah, kita klik di sini. Tadi jawabannya misalnya ginjal dan mata, kalau anak jawab loro benar, maka saya kasih 2. Ini bisa. Gitu. Kalau nanti anak jawabnya 1 ya salah. Seperti itu. Ya, tapi kalau ini jawaban lebih dari 1 namanya. Tapi kalau misalnya jawabannya itu misalnya saya copy mawon nggih daripada ngetik ulang. Nah, ini misalnya ini yang bukan checkbox misalnya yang atas itu saya bikin apa namanya pilihan ganda. Nah, ini ya jawabannya cuma 1. Misalnya, ini 1 jawabannya apa misalnya mata ya, misalnya jawabannya yang betul mata. Kita klik. Nah, seperti ini. Ini yang tadi request ya Bapak Ibu yang kalau dimatikan ini berarti tidak wajib diisi. Tapi kalau diklik kalau anak belum menjawab ini maka dia diwajibkan untuk menjawab. Seperti itu. Ngoten Bu Yuli, kalau misalnya atau mungkin Bu Yuli pengen soalnya tadi apa ini ya. Nah, ini saya ini lagi tetapi ini short answer misalnya. Berarti ini saya hapus ya karena dia adalah short answer misalnya. Nah, ini jawabannya. Ini answer B. Saya tidak merekomendasikan, tapi kalau Bu Yuli tadi pertanyaan yang pertama ya tentang angka, kalau menurut saya seharusnya sakit Bu. Kecuali kalau jawabannya itu adalah misalnya ini ya, misalnya jawabannya yang betul 2 kilogram. Nah, ini bingung ini. Kilogram Kg seperti ini dengan K besar ini dengan besar semua ini akan berbeda-beda. Gitu. Makanya kalau saya sendiri kalau yang apa namanya jawabannya jawaban singkat tetap lebih suka menggunakan manual seperti itu. Katakan Bu Yuli. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Saya itu penasaran yang di checkbox.
karena temennya ada yang nyala itunya. Pakai checkbox itu, terus saya tertarik yang pakai checkbox. Yang kemarin itu di soal GMT 1 itu ada checkbox itu Bu. Terus kalau menjawab 1 betul, itu betul nilainya 1. Kalau jawabannya 2, itu poinnya 2. Lah itu tadi. Lah bagaimana itu? Kok tadi panjenengan bilang kalau checkboxnya jawabannya 2, nilainya hanya kalau diisi 1 ya salah. Salah Bu, memang salah Bu. Karena kan pilihannya jawabannya harus 2. Tapi kalau betul 2, panjenengan dapat 2. Seperti itu. Karena itu satu paket soal. Jawabannya harus 2 kan? Gimana? Sudah mulai nggak? Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan untuk cara memasang link untuk mengirimkan tugasnya ya. Anggap saja panjenengan sudah selesai membuat membuat soal ya, seperti yang saya minta ada videonya dan seterusnya. Untuk menambahkan video tadi sudah ya? Atau belum? Belum ya kayaknya ya, menambahkan video. Nah ini. Menambahkan video, Bapak bisa pakai add video. Di sini ada add video ya. Kita masukkan saja misalnya bentar. Kita masukkan saja misalnya ambil dari ini misalnya sistem pencernaan. Ngawur saja, kita ambil salah satu saja, insert, kemudian nanti soalnya ditulis di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jawabannya ini kalau seperti ini memang terpaksa tidak bisa langsung di bawahnya Bapak Ibu. Tapi panjenengan tambahkan ini. Jadi di sini nanti tulisannya perhatikan video. Nah, video berikut. Nah, seperti ini. Kemudian soalnya baru. Nah, kalau di model seperti ini otomatis dia tidak bisa panjenengan setting untuk shuffle atau acak. Kecuali panjenengan berikan add section. Ya, saya pernah itu saya gitu Bapak Ibu. Jadi saya pengen, karena kan kalau kita section di mana ini ada 2 pertanyaan, ya nanti dia akan akan bingung gitu loh. Misalnya ini aja nih ya, anggap saja seperti ini. Jadi ini pertanyaan ini untuk yang sini itu kan nanti akan ngacak nih Bapak Ibu. Makanya untuk 2 soal yang khusus yang ada videonya itu saya berikan seksi yang baru misalnya. Kok itu sebentar. Section ya ini. Nah, di sini oke, section baru misalnya soal video dari YouTube misalnya. Nah, kemudian baru ini kita taruh di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk menambahkan. Kalau menambahkan gambar tadi sudah nggih? Atau perlu ini lagi? Perlu ditampilkan. Tambah add section misalnya nah ini bisa ya. Kita mau ini pertanyaannya bagaimana perasaanmu? Kita ambilkan misalnya kita tambahkan perasaan bahagia misalnya. Kita pakai Google Image misalnya happy. Nah, happy mood misalnya. Gambarnya malah burung. Kok gitu? Nah ini ya, ini ada wajah-wajah, kita masukkan. Nah ini berarti anak bisa milih misalnya senang, nah, gitu. Kemudian ini sedih misalnya gambarnya ya sedih seperti itu. Anak-anak bisa milih. Jadi ini ada contoh saja, panjenengan bisa sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ininya panjenengan.
apelnya panjenengan. Nah, ini anak akan memilih saya senang atau sedih seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Ini ya tampilan anak. Oh ya, yang belum juga ini, maaf sebentar, saya tampilkan lagi untuk menambahkan header Bapak Ibu ya. Kalau saya sendiri itu suka tak bikin yang bagus-bagus. Ini kan defaultnya gini ya. Saya pengen yang bagus-bagus, kita bisa customize ya dengan cara klik ini. Klik di sini, kita pilih choose image ya. Ada beberapa pilihan. Ini yang dari disediakan oleh Google ada, kemudian bisa kita upload, misalnya kita bikin dari Canva, kemudian kita jadikan PNG atau JPEG, kemudian kita drag di sini juga bisa, kemudian pakai foto juga bisa, silahkan. Kalau foto biasanya diambilkan dari Google Foto kita. Misalnya kita ambil ilustrasi di sini, misalnya kita insert. Nah ini secara ini masalah umum ya Bapak Ibu. Maka dia akan menyesuaikan. Nah, jadi berwarna hijau menyesuaikan. Pun kita bisa mengganti, misalnya hijaunya kok bagus ya, kurang cerah, saya mau ganti ini, boleh. Nah, ini untuk header-headernya. Kemudian kalau backgroundnya, berarti yang bagian sini bisa kita ganti sesuai dengan selera kita. Seperti itu. Nah, ini kan kelihatan lebih cantik ya Bapak Ibu ya. Kita lihat tampilan anak. Nah, ini tampilan anak seperti ini. Sudah cantik banget, kita bisa masuk ke soal seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengambilinya? Bapak Ibu nanti yang dikirim ke classroom, Bapak Ibu klik send ya. Kemudian di sini ada ya. Kita klik yang ada link ini Bapak Ibu, ketik link, kemudian ini di shorten, dipendekkan boleh, tidak juga nggak masalah ya. Kita pendekkan saja. Kemudian kita copy. Ya, kemudian masuk ke classroom ya, izin Bapak Ibu tak masuk ke classroom. Stop sharing sebentar, saya di classroom tak masuk dulu sebagai siswa ya. Belum? Sudah ya, sudah masuk ya. Ini sebagai siswa saya, kita masuk ke classroom. Mana classroomnya? Mana tadi? Tidak ada. Ya, classroom untuk materinya adalah tantangan formulir. Ya. Nah, nanti kita klik, lihat pertanyaan. Tadi kan sudah kita copy Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita klik di sini, ketik jawaban Anda. Nah, kemudian serahkan. Ya. Nah, ini coba Bapak Ibu persani di classroom panjenengan. Itu ada jawaban dari siswa 2 tadi. Ya, yang saya tempelkan. Nah, tujuannya supaya panjenengan bisa saling berbagi dengan pekerjaan temannya yang lain. Dan saya minta panjenengan ini ya, cobalah membuat Bapak-Bapak kirimkan link soal ke kolom jawaban sehingga rekan guru yang lain bisa berkomentar. Jadi harapan saya panjenengan berkomentar seperti itu ya. Dengan cara mengomentari ini ya, maksudnya mengomentari jawaban dari teman-teman yang lain. Nah, katen ya Bapak Ibu ya. Ini untuk Google Form. Mungkin itu saja karena menurut Pak Rifai tadi saya terlalu dalam ya, tidak masalah. Namun seandainya Bapak Ibu ingin mempelajarinya, ya, saya dengan senang hati mengajarkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak, monggo, silahkan.
Aman, Bapak Ibu? Bu Yuli, bagaimana Bu Yuli? Aman Ibu. Oh, alhamdulillah. Berarti sudah nggih? Bisa lanjut ke materi berikutnya? Bisa nggih? Siap. Bisa. Nah, nggih, oke, siap. Berarti kita masuk ke materi berikutnya yaitu Google Meet ya. Nah, Google Meet ini saat ini kita ada di Meet nggih Bapak Ibu. Jadi mudah sekali untuk fitur-fiturnya, raise hand, grid view, sisi itu adalah terjemahan ya. Kalau misalnya kita nonton ikut Meet gitu yang berbahasa Inggris, kita bisa klik sisi untuk bisa diterjemahkan ya. Nanti kita pilih bahasa biasanya. Nah, kemudian ini aman ya kata saya Google Meet. Coba saya tanya, kemarin Google Meet kelihatannya banyak yang sudah bisa. Mungkin yang belum terbiasa adalah membuat agenda Meet dan mengundang peserta dengan Google Calendar. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya, Ibu. Betul ya. Berarti kita masuk ke kalender mawon. Gitu ya. Ini saya tutupnya dulu. Saya masuk ke kalender seperti biasa masuk ke titik 9. Nah, di sini ada Bapak Ibu, kita klik, ada kalender. Slide-nya apa enggak berjalan? Dalam. Oh, belum jalan. Siap. Bentar. Ya, terima kasih ya. Saya memang butuh panduan gitu Bapak Ibu, kalau belum masuk ya tolong disampaikan. Ampun nggih. Nah, ini tampilan Chrome saya Bapak Ibu, karena Google Calendar itu bagi saya penting sekali sehingga saya taruh di sini ya, di depan seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menemukan di depan karena belum dipin, itu boleh menggunakan titik 9 di sini. Kita cari yang ada tulisannya kalender. Nah, kita masuk. Ya. Nah, ini adalah kalender saya. Kalender itu Bapak Ibu, itu secara otomatis akan ini ya, semua apa sih namanya, classroom kita itu akan tampil di sini. Meskipun ini bisa dimatikan seperti ini. Nah, kalau ada jadwal misalnya ya, ini ada misalnya ini ada guru namanya Bu Rofiah, guru agama Islam. Dia membuat jadwal tentang apa, penjadwalan mengenai tugas dan seterusnya, itu akan muncul di sini secara otomatis. Tapi kalau misalnya saya nggak pengen mengetahui atau mengikuti jadwalnya di classroomnya Bu Rofiah, ya bisa kita matikan, kita tutup centangnya seperti ini. Nah, ini pelatihan-pelatihan atau mungkin kegiatan-kegiatan saya, kalau saya nggak ditoto seperti ini pusing Bapak Ibu ya, jadi harus sangat ini terarah seperti ini, termasuk Kaldik ini juga saya tulis di sini kapan ada acara dan seterusnya. Saya biasa seperti itu. Nah, bagaimana cara mengagendakan? Misalnya saya ambilkan contoh saat ini saja. Nah, hari ini tanggal 12 ya, misalnya kita mau membuat acara tentang apa ya, meet up, temuan gitu ya. Nah, seperti ini otomatis menyesuaikan karena tadi saya klik tanggal 12 November akan masuk secara otomatis 12 November. Kemudian kita bisa menambahkan jam. Misalnya kapan? Kita mau ketemuan jam berapa? Kita nggak bisa di bawah ya Bapak Ibu, karena kita sudah di jam 14.33, berarti ya kita pasti di depan. Misalnya jam 14 itu berarti jam 4 ya. Nah, ini misalnya. Ini bisa sampai 1 jamnya udah valid. Kalau misalnya kita mau ganti, mau 2 jam boleh. Mau kita edit bukan 12.45 Bu Esti, tapi misalnya jam 2.35 ya nggak apa-apa, misalnya seperti ini ya. Apa ini berarti PM ya? Nah, seperti ini sampai jam sekian boleh. Nah, ini berarti 1 menit lagi kita meet up gitu ya. Kemudian kita bisa menambahkan tamu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya saja kita menambahkan
SRG T2 kalau saya klik di sini satu gelondong, itu nanti semuanya akan diundang. 46 guru akan diundang di Meet saya. Nah ini, find a time to meet. Nah ini langsung. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, ya, saya minta panjenengan juga belajar melampirkan melampirkan file di sini misalnya. Nah, saya mau melampirkan file misalnya saja. Asesmen ini juga boleh ya, kita masukkan. Bisa nggak? Bisa. Semua bisa kita masukkan, mulai dari Google slide atau mungkin dokumen, foto bisa kita tampilkan. Nah ini nanti kalau saya save, panjenengan semua akan dapat undangan dari saya. Kemudian ini klik join with Google Meet. Artinya ini nanti kita akan masuk ke Meet yang baru ya, ini berbeda dengan Meet yang ini. Nah ini juga bisa kita klik ini. Keuntungannya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan kalender, itu peserta itu tidak akan secara otomatis masuk. Ya, jadi misalnya contoh ini kebetulan saja kalau yang grup KSRG ini semuanya pakai akun Belajar ID ya. Tapi bisa jadi panjenengan melakukan pelatihan atau pertemuan, ada yang menggunakan Gmail seperti itu. Kalau panjenengan itu pakai akun Belajar ID, kemudian muridnya panjenengan pakai Gmail, kalau dia mau masuk harus jenengan terima dulu. Dan itu merepotkan ketika anak itu datangnya terlambat. Misalnya kita sudah masuk ke materi, anak baru masuk, otomatis kan kita harus pindah-pindah ya, keluar dari tampilan, ngeklik anak biar masuk seperti itu, kecuali kita punya host atau punya yang membantu mengadmit gitu. Ada sih solusinya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan kalender, anak-anak yang sudah diundang itu akan masuk secara otomatis seperti itu. Nah kita save Bapak Ibu. Nah sebelumnya ini saya minta di tugas saya panjenengan screenshot ya, screenshot. Nah ini dikecilkan saja biar kelihatan semuanya. Nah screenshot yang isinya panjenengan bikin bikin undangan dengan mengundang paling tidak 2 rekan panjenengan, siapa terserah di add ya, enggak usah satu gelondong seperti ini. Kemudian ini ya judulnya apa, kemudian ada panjenengan melampirkan ini file seperti ini ya, misalnya filenya sembarang, ini karena saya asesmen ya, panjenengan boleh melampirkan foto dan sebagainya. Ini dengan screenshot, kemudian jenengan masukkan di ini, saya contohkan saja biar mudah. Langsung ini saya screenshot Bapak Ibu. Ya, kemudian saya masuk sebagai siswa. Muncul nggak Bapak Ibu ini saya sebagai siswa? Enggak ya? Saya tak masuk dulu sebagai siswa dulu supaya panjenengan bisa punya ini ya. Ya, saya sebagai siswa. Ini adalah tantangan Meet ya, Bapak Ibu kalau nggak salah. Tantangan Meet itu sudah ada enggak di ini? Tantangan Meet. Oh, tantangan Meet belum tampil ternyata. Tantangan site malah yang sudah ya. Oh, ya ada tantangan Meet ya, belum sebentar. Saya tak masuk jadi guru lagi. Tantangan Meet belum muncul. Tantangan site formulir. Bentar Pak Ibu. Kalau seingat saya memberikan tantangan Meet kok. Oh ini. Oh sudah jam 2:02 sudah muncul ya. Oh, di sini ya ada belum saya. Ini berarti. Nah ini ada tantangan Meet tadi sudah ada. Saya salah keliru. Ya, tantangan Meet ya dan kalender. Nah, ini Bapak Ibu kan sama ya dengan saya. Nah, ini diklik di sini. Nah, ini sudah saya berikan contoh. Ini ada contohnya dan ini juga saya praktekkan lagi cara mengerjakannya. Ya, yang pertama itu saya minta panjenengan membuat screenshot kalender. Ya. Mengundang rekan guru minimal 3 lewat email, melampirkan file dan membuat screenshot. Nah, ini contohnya.
Ya, jadi panjenengan nanti mengerjakannya di slide 5 Bapak Ibu di sini. Ya. Tadi sudah saya screenshot, saya taruh sini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian yang kedua saya minta panjenengan men-screenshot layar Google Meet dengan berkomentar. Nah, ini panjenengan bisa screenshot sekarang. Ya, kemudian dibikin, kemudian ditempelkan di sini. Seperti itu ya, saya contohkan lagi. Ya, seperti ini saya lihat yang komentar. Ini belum ada yang berkomentar. Lalu nah, ini kan saya sudah berkomentar ya. Bentar. Saya screenshot, klik, kemudian saya masuk ke siswa lagi, saya taruh di sini. Nah ini barusan saya screenshot. Ini sudah selesai, langsung ditutup mawon, kemudian nanti diserahkan. Nah, sudah selesai tugas panjenengan. Hanya 5 menit mengerjakannya. Oke, Bapak Ibu. Ada yang raise hand, monggo. Bu Esti, untuk chatnya ini tertutup, Bu. Tidak bisa Maksudnya? berkomentar. Oh, jangan Yang pakai di-chat. ini. Jangan Oh, bikin meet pakai- sendiri. Ya, Oh, mungkin nanti nanti sore maksudnya atau tugasnya. nanti malam bikin meet sendiri. Kemudian karena ini hanya latihan, mengundang temannya bagus. Kalau tidak, hanya latihan saja. Yang penting dengan belajar membuat. Sebenarnya sih saya yakin sampun sakit semua yang kemarin Undang saya awak dhewe. lihat sudah banyak yang berkomentar. Ya. Atau mungkin pakai ini sudah saya nyalakan mic-nya, message-nya Bu Renata, monggo dicoba, insya Allah sudah bisa. Sakit betul, sakit tahu sekarang. Ini harapan saya panjenengan tidak menggunakan mic saya. Ini kan yang bikin kan saya panjenengan bikin mic sendiri, kemudian ini menjadwalkan seperti tadi. Gitu ya. Gimana? Aman enggak ini? Aman? Nyuwun konfirmasinya Bapak Ibu. Aman ya. Oke, baik. Bisa dilanjut untuk Tanya dulu. monggo Bu. Saya mau tanya ini kan Google Calendar, kalau salah cara menghapusnya Di close aja Bu, dibuang aja. misalnya kita kan sudah membuat jadwal, tapi jadwal itu tidak sesuai yang jadwal tadi. Bisa diedit, sedap. Saya tampilkan. Enggak, Kalau biar salah hilang sekalian itu Bu, biar hilang sekalian. dalam Bu. Biar kalender yang di hari tanggal 9 itu misalnya saya sudah buat di tanggal 9, tapi itu salah. Saya mau pindah ke tanggal 10 tapi sudah saya buat. Nah, saya mau Sudah mengundang. Kalau sudah mengundang nanti secara otomatis kalau jenengan ganti yang bersangkutan atau yang jenengan undang akan ada konfirmasi revisi Bu. Kalau jenengan mengundang orang, tapi kalau belum mengundang ya tinggal digantos mawon, nggak masalah. Repotnya kan kalau sudah terlanjur mengundang, tapi saya sering kok ada orang mengundang saya kemudian dia revisi, nggak masalah. Ini di save ya misalnya. Ini belum saya save, jadi jenengan nggak dapat. Misalnya ini saya save. Nah, misalnya, wah keliru iki tanggalnya, ya sudah kita klik saja, kita klik edit. Ya, kita ganti. Jangan tanggal 12, tanggal 13 saja. Ya enggak apa-apa, nanti kita save lagi. Seperti itu. Nah, ini tapi tadi belum saya klik ini ya. Nah, ini tinggal. Nah, nanti ada panjenengan bisa ngetik ya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, dia akan berpindah tanggal 13. Ya, tadi kan tanggal 12 ya, dia akan pindah. Misalnya seperti itu. Bu nggak jadi, saya nggak mau meet, ya udah dihapus saja. Nah ini ada would you like, kamu mau mengcancel, kamu ngasih tahu nggak jadi ya, misalnya.
Ya udah desain aja. Hapus berarti nggak jadi nicknya. Misalnya seperti itu. Ngeten nggih Bu Yuli ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Aman? Aman ya? Lanjut, bisa? Aman. Aman, alhamdulillah. Saya lanjut di materi berikutnya, yaitu Google Site, Bapak Ibu. Coba saya Google Site ini materinya agak banyak, tapi nggak sakit dipelajari lah nggih. Tadi ini saja. Ya. Ini materi terakhir Bapak Ibu, Google Site ya. Nah, yang pertama panjenengan saya minta untuk membuat site ya. Kemudian menambahkan konten yang dari Drive. Kemudian menambahkan halaman, mengcustomize site, kemudian berbagi lewat email dan mempublish. Ini saya memberikan ini contoh. Ini saya pernah memiliki MPI Bapak Ibu, MPI 6 karena kurang begitu bagus. Dan ini menggunakan Google Site gitu ya. Nah, ini saya klik next. Nah, nanti dia akan masuk ke materi. Nah, seperti ini. Ini misalnya masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Kemudian saya pengen balik pakai ini. Nah, panjenengan bisa membuat seperti ini. Ini punya saya nggak bagus. Saya yakin panjenengan bisa lebih bagus Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk materinya. Karena ini saya mempelajari tentang macam-macam benda langit ya. Ini ada benda langit dan seterusnya seperti itu. Saya sampaikan semuanya, ini sebagian saya bikin sendiri, sebagian saya ambilkan dari online. Seperti Wikipedia tadi kan ada ya. Kemudian video pembelajarannya ini ada. Ini saya bikin sendiri kalau yang ini. Ini juga saya bikin sendiri. Tapi ada yang, nah ini bukan saya yang buat. Nah ini juga bukan seperti itu. Nah ini Google Site Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Seperti biasa kita masuk ke titik 9, ya, titik 9. Kemudian kita masuk ke site. Nah ini situs. Ya. Aman tampilannya Bapak Ibu? Pertama kita klik blank site. Nah, ini kita beri judul Bapak Ibu. Misalnya panjenengan ngajar IPA, ya sudah tulis IPA seperti itu. Wah, ini jelek Bu hurufnya. Mau diganti bisa. Tinggal kita ganti saja. Misalnya Anton misalnya seperti itu. Kemudian ini mau kita ganti. Jangan yang ini, boleh. Kita bisa upload ya. Upload itu biasanya dari kita sudah punya ininya, punya apanya, gambarnya seperti itu. Kalau belum ya kita ambilkan misalnya apa ya, saya punya gambar bagus ini. Misalnya ini saja, asal ya, misalnya. Nah, ini misalnya seperti ini. Ini ya Pak Ibu ya. Nah ini kalau kita klik, ya berarti ini tulisan IPA ini kan nggak cetong gitu Bapak Ibu. Tapi ini bisa kita ganti sih pakai warna kuning misalnya. Nah dia jadi cetong juga. Misalnya kita pindah ke bawah juga boleh. Ya, mau kita pindah kemana silahkan. Seperti ini atau seperti apa. Atau kita nggak mau ada gambarnya. Kita pakai header type. Cover berarti cover tok. Kalau red banner berarti besar. Nah ini banner. Kalau cuma tulisan ini. Ketik apa tulisan IPA itu saja. Jadi nggak ada bannernya juga bisa seperti ini. Nah ini adalah halaman pertama, ya. Misalnya kita beri nama misalnya kelas IPA. Nah ini namanya kelas IPA, ya. Berarti kan Bapak Ibu sebelum kita publish
meskipun kita ambil linknya, Bapak Ibu tidak bisa, orang lain tidak bisa mengakses. Nah ini halaman pertama nih. Ini ada beberapa fitur insert, ini tag box. Kalau kita klik tag box, kita misalnya IPA merupakan bla 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 misalnya. Kita bisa, kita klik ketik bisa, ini bisa kita kecilkan Bapak Ibu, misalnya nulisnya sedikit aja ke bawah apa boleh seperti itu ya. Kemudian kita mau menambahkan gambar pakai image ya. Kita image itu bisa upload, bisa select ya. Kalau select itu berarti mengambil dari Google Drive boleh, pakai link boleh, pakai Google Image boleh, pakai foto juga boleh. Foto itu maksudnya Google Foto kita seperti itu ya. Misalnya saja kita pakai ini saja, ada nggak IPA ya? Misalnya ya Flora. Nah ini seperti ini, ambil saja, kemudian kita klik insert. Nah ini akan masuk gambarnya yang kita ambil dari itu. Misalnya kita punya gambar banyak di Google Drive ya, bagus Bapak Ibu. Kemudian kalau embed itu kalau kita ambil kodenya, biasanya yang kita masukkan ke sini adalah aplikasi-aplikasi. Ya. Nah, nanti bisa dicobakan. Kalau Google Drive berarti kita ambil dari drive kita. Drive yang terhubung, kalau ini pakai Belajar ID ya. Belajar ID misalnya. Saya pengen tahu Bu tampilannya. Kita klik di sini Bapak itu preview. Preview itu nanti ada 3. Preview yang ini adalah tampilan di HP. Ini adalah tampilan di tablet. Ya. Ini ada tampilan di komputer atau laptop. Nah, biasanya kalau murid-murid kita itu memakainya adalah HP, kita setting untuk tampilan secara tampilan HP ya, biar anak-anak juga bisa mengikuti materi kita. Kemudian berikutnya kalau misalnya insert ini, kalau ini ya misalnya konten ini berarti ada gambar dan ada tulisan. Nah, seperti itu. Gambarnya sudah diklik bawah, upload bisa, select image bisa, from Drive bisa, dari YouTube bisa, kalian macam-macam. Misalnya saja kita ambilkan dari image, kita ambil lagi misalnya. Kita ambilkan dari Google Image mawon misalnya. Misalnya saja. Ini saya mau ambil kucing. Nah seperti ini. Ini mau saya ganti. Nah Bapak Ibu sebenarnya ada fasilitas mengganti tema. Tapi ini saya ajarkan, saya nanti dapat komplain lagi terlalu sulit ya. Jadi sementara panjenengan gantinya pakai ini saja. Ya. Nah ini kita ganti dengan misalnya huruf-huruf yang lain. Seperti ini. Mau tak ganti ini Bu, boleh seperti ini. Ya. Kalau ini berarti 1 gambar 1 tulisan. Kalau ini 2, kalau ini gambar saja. Ini ada gambar 3, tulisan 3 dan seterusnya. Tergantung kebutuhan panjenengan. Misalnya saya nggak mau saya hapus, tinggal dihapus saja. Ya. Kemudian berikutnya untuk page ini atau halaman. Ini kan ada banyak ya Bapak Ibu. Misalnya kita ini halaman home atau depan. Kita mau menambahkan halaman yang lain ya tinggal kita tulis add subpage, artinya menambahkan. Misalnya materi. Nanti isinya materi. Misalnya materi IPA misalnya. Apa ini kita kasih? Kita tambahkan di sini misalnya. Kita tambahkan materi macam-macam. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa. Kemudian misalnya nah seperti ini coba kalau kita klik ya home ini ternyata sudah ada materi. Kita mau kembali ke home, balik ke sini. Nah, ini kalau kamu mau ke materi, klik di sini. Kita lihat tampilannya dulu. Mungkin biar bagus kita tambahkan gambar dulu. Biar kerennya. Kita tambahkan di sini aja. Upload boleh misalnya. Nah ini coba, ini kan kepotong nih Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu kita bikin seperti kita besarkan, bisa dikecilkan bisa. Tapi ini kecil juga tetap kepotong Bu Esti ya, kita tarik di sini. Nah ini supaya gambarnya tidak terpotong.
Ya. Nah, seperti itu misalnya, terus kita mau lihat tampilannya. Nah, karena tadi kita berada di halaman materi, maka yang pertama materi. Tapi kalau kita mau kembali ke home, bisa Bapak Ibu kita klik di sini. Nah, gitu nggih. Ini untuk materinya. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa bereksplor sendiri. Saya sarankan panjenengan membuat betul-betul untuk ini nanti ya, kemarin saya dapat informasi dari pihak Google, diharapkan ada guru-guru dari Tegawanu itu membuat karya. Boleh berupa materi Google Site seperti saya ini, boleh dalam bentuk katakanlah modul ajar misalnya yang menggunakan Google Doc otomatis ya, karena kita belajar Google. Nah, situ monggo nanti bisa dikumpulkan untuk bisa saya laporkan bahwa pelatihan ini sudah ada hasilnya. Seperti itu. Monggo panjenengan bisa membuat ini sendiri. Sampai di sini dulu, mungkin biar saya tidak terlalu jauh. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Ahmad Rifai, Bu Yuli mungkin mau bertanya, monggo. Bu, berapa lama waktu? Oh, waktu buat karyanya tergantung Bu Yuli. Artinya begini, kalau misalnya ini kan menurut jadwal, saya kan masih ada 2 pertemuan ya. Kamis depan, Kamis ini nanti tanggal 14 dan tanggal 19. Kalau saya menyarankan, karena panjenengan juga butuh waktu, saya juga tidak tahu, karena untuk level 1 kan nanti perlu koordinasi dengan dinas. Ya, saya harapkan kira-kira 2 minggu setelah post test seperti itu, supaya saya juga bisa, nanti post testnya tanggal 19 gitu Bapak Ibu. Jadi setelah pelatihan, tanggal 19 itu hari Selasa, kita langsung post test. Nanti saya tunggu 2-3 hari untuk post testnya. Jadi nggak harus hari itu, misalnya mengerjakannya apa, boleh bareng-bareng monggo, ya, monggo mengerjakan sendiri. Nanti kalau post test itu tidak bisa mengulang, mohon maaf, bisa mengulang. Tapi kalau pretest kemarin tidak bisa mengulang. Kalau post test bisa. Kalau nilainya panjenengan kurang dari 80, silahkan mengerjakan ulang karena jatahnya itu KKM-nya ya itu 80. Kalau kurang dari itu monggo dikerjakan sampai dapat 80 ya. Nanti saya dapat salinannya Bapak Ibu. Yang membuat soal bukan saya, tapi dari Google langsung. Jadi dari Coach Jul ya yang membuat. Jadi saya sendiri juga perlu konfirmasi untuk hasil post test tersebut. Nah, nanti misalnya dinas ini kalau bukan itu sukanya cepet-cepet kayaknya. Kalau misalnya Bu 2 minggu setelah L0 langsung L1 ya berarti ya sebelum itu. Jadi harapannya sebelum masuk L1 panjenengan sudah selesai semua termasuk tugas-tugas. Jadi waktunya masih longgar. Ini jangan dijadikan beban ya Bapak Ibu, kalau memang pelatihan seperti ini ya monggo lah dikerjakan dengan senang hati seperti itu. Monggo Pak Ahmad Rifai. Iya Bu, ini izin bertanya. Tetap. Ya sama seperti Bu Yuli, kalau tidak dijadikan beban ya tetap terbebani, pekerjaan tambahan Bu. Oh gitu. Ya. Kalau saya kok ini kesempatan belajar ya Pak. Jadi semua itu tergantung sudut pandang sebenarnya. Nah, yang saya tanyakan begini Bu. Dalam? Itu kan tidak pertanyaan, itu komentari Bu Yuli aja. Bu Yuli Bu Yuli kan kemarin ikut master trainer ya. Dibandingkan dengan ini, saya yakin lebih berat master trainer. Oh, ya, kebalik. Kok bisa? Lebih detail ini master trainer udah rampung. Karena yang mengatakan cantik orangnya. Semangat saya. Kalau master trainer itu saya sendiri punya ya, menti yang lewat MT, ada yang juga peserta KSRG yang di Kudus, saya punya beberapa. Dan saya bandingkan, jujur mawon lebih mateng yang master trainer. Karena memang di sini kan cuma berapa sih 4 kali pertemuan gitu. Kalau master trainer dalam? Master trainer juga 4 kali pertemuan. Betul, tetapi kan slide-nya yang di screenshot banyak tuh Pak, sampai 40-an. Bener Bu, itu kalau tidak punya dasar dulu, ya keser-keser. Oh gitu. Iya. Ya tetapi
Saya dulu pertama juga sama Pak, 0 Google. Pengetahuan Google saya itu juga 0. Ini saya mau bertanya tapi belum jadi bertanya. Oh ya, monggo, maaf. Silahkan. Gini, jadi tadi kan Ibu menyampaikan kalau bisa masing-masing tadi kan harus punya karya. Nah, karyanya itu apakah salah satu dari aplikasi yang tadi sudah disampaikan? Betul. Jadi misalnya membuat di Google Doc Mm-mm. atau Google Ya. Form atau Google Site Mm-mm. atau tidak membuat. Nah, itu loh. Kayaknya teman-teman ini begitu yang saya terakhir saya sebutkan tidak membuat ini diguyu kabeh, Bu. Loh, saya malah Bahagia. sedih, Pak. Kok saya Karena malah membahagiakan orang itu ternyata ibadah berpahala. pahalanya banyak. Aduh. Tapi kalau dibandingkan memintarkan anak orang, Pak, banyak mana, Pak? Wah, memintarkan anak orang nggak bisa, Bu. Anak orang. Saya keliru bilang anak tadi, Pak. Soalnya saya terbiasa bilang anak. Memintarkan orang lain atau guru lain. Ya, tergantung. Nggih. Begini Pak, ini kan kalau seperti saya sampun matur pertama nih, KSRG L10 itu kan hanya icip-icip. Ya, icip-icip, bagi yang tertarik ya lanjut, makan banyak, tidak tertarik ya berarti sudah. Berarti seperti itu mawon. Jadi kalau misalnya tadi nanti ada yang mengumpulkan ya saya apresiasi, tidak mengumpulkan karena tidak tertarik ya enggak apa-apa. Seperti itu mawon. Berarti baiknya harusnya mengumpulkan semua kalau yang ini. Nah itu monggo Pak Rifai Ayo semangat SMP Teguhanu sendiri yang bisa mempus ya. Kalau saya hanya bisa. Enggak, nanti pilih salah satu yang paling dibisai oleh teman-teman. Nggih, itu kan mudah-mudah nggih. Seperti kalau site ya Bapak Ibu, saya menyarankan bikinlah kayak MPI gitu loh, benar-benar gitu loh. Jadi media pembelajaran interaktif. Jadi benar-benar kita bikin dipakai anak untuk ilmunya, anak ya seneng, mulangi jadi kepenak seperti itu. Kalau saya loh. Tapi ya kembali. Ya itu saya punya satu MPI-nya itu bagaimana caranya? Dalam bab Ibu MPI-nya. Iya, membuatnya MPI-nya itu seperti apa? Kan kami Tadi juga kan belum tahu. Pakai Google Sheet Ibu. Tadi kalau Ibu memperhatikan, MPI yang tadi saya tampilkan punya saya itu menggunakan Google Sheet. Jadi sangat sederhana. Karena MPI itu banyak nggih. Ada yang rumit-rumit, saya tidak bisa. Saya bisanya Google Sheet, saya bikinnya Google Sheet seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu tadi Bu Meyana nggih, itu ngendikan enggak, aku mau yang Google Slide saja yang gampang. Saya pelajaranku IPS, saya mau bikin tentang gempa bumi, monggo, enggak apa-apa. Yang penting tuh ada jejaknya. Ya kan sekalipun enggak mau, aku udah mau pensiun, enggak mau, ya enggak apa-apa juga. Enggak ada kewajiban. Ya, seperti itu. Monggo. Ini sarana saya bukakan kesempatan belajar berkarya seperti itu, kalau tidak juga enggak apa-apa. Ini tanda-tandanya Bu. Tanda-tandanya itu teman-teman sebenarnya tuh mintanya itu tidak daring. Tandanya itu. Oke, kalau itu karena saya kalau tidak daring itu kan berarti kan ada yang nunjukkan ini loh sing nang sisian gitu. Betul Pak. Saya sendiri kemarin juga gini ya, jujur mawon gini sambil curcol. Di Kudus itu juga kemarin saya ditanya mau daring atau ketemu langsung seperti itu. Kemudian saya tanyakan teman-teman sama dengan Teguhanu, mereka ternyata lebih suka bertemu langsung. Dan karena saya waktu itu juga bisa memungkinkan lah nggih, akhirnya saya. Ini pun saya kemarin saya tanyakan loh, ini pertemuannya yang KSRG L0 di Teguhanu mau daring atau luring, saya tanya gitu. Ternyata dari pihak sana mintanya tuh daring, bukan permintaan saya Bapak, tapi dari sana mintanya daring ya saya fasilitasi. Dari sana itu mana Bu? Dari Pak Kris. Oh, dari Google. Betul. Tapi apakah dari Google itu sudah carane ngono dari dinas sendiri yang meminta, tapi saya kurang tahu. Saya kan hanya diminta dari Google, ngisi siap, saya begitu. Mau berapa kali pertemuan siap, tinggal tak materinya tak
bagi-bagi kan gitu Pak. Kalau sebentar ya materinya cepet banget. Rodok akeh, rodok jero kan ngoten sih Pak. Bisa diatur itu. Intinya tetap dasar. Intinya tetap dasar. Jadi kalau tadi Pak Rifai ngendikan yang mana tadi yang Google Form saya itu terlalu, ini menurut saya tidak, itu dasar kok. Itu dasar, dan nanti ketika panjenengan ujian ya seandainya sudah L1 gitu, ujian tuh ada itu keluar seperti itu. Iya, dasar itu maksudnya gini loh Bu. Jadi kalau teman-teman itu pernah pakai kemudian ditambah itu memang dasar. Tapi kalau teman itu belum pernah pakai sama sekali, malah tambah ngeluh ya. Iya. Nggih, monggo. Karena ada beberapa teman yang tidak pakai sama sekali. Tidak pakai sama sekali. Nggih, berarti kan memang gimana caranya, nggih, artinya nggih non sewu, karena saya memang posisinya diminta untuk daring sehingga tidak bisa. Tetapi Bapak, kalau memang ini ya beberapa teman ini ya, Pak Rifai juga mungkin perlu tahu itu email saya tanya ini itu, dan alhamdulillah sejauh saya bisa menjawab saya jawab seperti itu ya. Kalau memang bertanya, karena saya juga tidak berbagi WA, beliau meng-email saya senang sekali dan saya jawab seperti itu. Enggak masalah, bertanya di luar forum enggak harus nunggu sok Kemis, sok Selasa, enggak perlu, monggo gitu. Kalau saya kadang-kadang malah kalau ada waktu dan memang perlu nerangkin reading, saya bikinkan tutorial, saya enggak keberatan itu. Ya, tapi kan ini sudah difasilitasi rekam ya, jadi bisa kita gunakan dibuka-buka lagi lah, seperti itu. Dari materi-materi ini Bapak Ibu mana yang kelihatannya agak kesulitan? Mungkin yang lainnya ini, yang lainnya. Oh nggih Bapak Ibu, saya kemarin itu yang pertemuan pertama itu kebetulan waktu sudah selesai, saya selesai jam 3, ternyata rekamannya sampai 3 jam. Ternyata saya cek ada beberapa ya, tidak perlu saya sebutkan, itu yang tidak mengikuti tetapi tidak keluar dari room sehingga kerekam semua itu. Tidak ada aktivitas seperti itu. Jadi hari ini mohon kalau memang panjenengan misalnya dalam perjalanan atau seperti apa nggih, keluar dulu enggak apa-apa. Nanti sampai di tempat masuk lagi enggak masalah. Nggih, daripada nanti sampai jam 4 sore. Monggo yang lain, mungkin Bu Siti Mariaton, Pak keluarga Ainun. Ini Pak keluarga Ainun ini tidak memakai ini ya. Tidak pakai ini, tidak pakai akun Belajar ID. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi, monggo, mumpung masih ada waktu, atau mau foto bersama seperti kemarin. Bu Renita, kamera tolong dibuka. Oh, foto bersama. Pak Aris sudah nggak sabar foto bersama. Iya. Ngomong, oke. Monggo Pak. Bu Solati. 1, 2, 3, cheese. Oh, belum. Belum Pak. Bapak sakit screenshot di tampilan Bapak. Don sewu, kalau tampilan Bapak muncul semua atau hanya beberapa? Muncul semua ini. Muncul semua. 9. Iya, Bu Solati ada. Bu Ririn. Oh, Bu Tres, waduh. Ayo Bu Tres, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, langsung tak taruh di sini. Saya taruh di chat, kalau misalnya ada yang belum buka kamera pengen foto saya tunggu. Oh, Pak Muhammad Taufik belum. Bu Fis. Ulangi. Oke. Beni ini masih ada atau keluar ini? Ulangi ya. Ada laptopnya nggak ada kameranya. Oh gitu, ada tapi sip.
Yuk, 1, 2, cis. Ayo kita lihat hasilnya. Bu Ana lelungguh di manis-manis ke. Iya, Ya Allah. ya, sip. Mekaten Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Jangan terpaksa ya kalau belajar sama saya yang bahagia. Oh ya, ada presensi Bapak Ibu, bisa diakses, diisi. Waduh, Bu Renita itu. Ah, Bu Renita merengek terus kok. Iya, ini semuanya masih di kantor. Keren banget. Semangat. Ada yang sudah perjalanan pulang, Bu. Tuh. Kan ada Ini ada- saya sudah di depan pintu. Wih, bisa latih. Siap. Oke, Bapak Ibu non sewu untuk classroom yang saya tidak masuk itu karena saya minta satu mapel itu satu kelas saja. Nih, nanti kita pakai besok Kamis ya, berarti ya, untuk Kamis kita pakai. Ini saya lihat sudah lengkap. Semua mapelnya sudah lengkap. Jadi absen aja di classroom Ibu Sri, Bu Yuli, Bu Sri Yuli, ya. Ada ya. Nah, angger diisi mawon, ya. Mekaten, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Sudah, mohon maaf ya Bapak Ibu kalau mungkin oke, siap. Kalau mungkin materi-materi saya dirasa kurang pas, nih makanya sambil Kono jawab. mana foto Rama? Kata ini. Aku ning jalan aku kondisi jadi jalan kok aku. Ya ben. Nggih, mekaten nggih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis.